Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para hadirin hadirat, para pemirsa dimanapun Anda berada, kepada jemaah Majelis Ta'lim Al-Khansa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan atau pembacaan dari buku tipis yang indah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah, yaitu sarana-sarana yang bermanfaat untuk meraih kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Selalu kita sampaikan pembahasan ini sangat penting karena siapa sih di antara kita yang tidak ditimpa dengan musibah, tidak ditimpa dengan kesedihan. Namanya ujian kehidupan selalu menerpa. Tetapi kita berusaha menghadapi ujian-ujian tersebut dengan perkara-perkara yang dianjurkan dalam syariat, sehingga perkara-perkara yang berat bisa terasa ringan dan di balik kesedihan bisa berubah menjadi kebahagiaan. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, faslun, pasal berikutnya, wa min akbaril asbabi linsyirahi sadri wa tuma'ninatihi al-iktsaru min dzikrillah. Dan di antara sebab terbesar untuk melapangkan dada agar dada itu menjadi lapang dan menjadi tentram adalah al-iktsar min dzikrillah, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lidzalika ta'tsiran ajiban, sungguhnya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala memberi dampak yang luar biasa, yang menakjubkan. Fin syirahi sadr, dalam menjadikan dada menjadi lapang. Wa tuma'ninatihi, dan menjadi tentram. Wa zawali hammihi wa ghammihi, dan hilangnya kesedihan dan gundah gulana. Qala ta'ala, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah maka hati-hati akan menjadi tentram. Fali dzikrillahi athrun 'azimun fi husuli hadzal matlub li khasiyatihi. Sungguhnya berzikir kepada Allah itu memiliki dampak yang besar dalam meraih tujuan kita ini, yaitu tujuan agar hati menjadi tentram karena keistimewaan zikir tersebut. Walima yarjuhu al-'abdu min thawabihi wa ajrihi. Demikian juga ketika seorang berzikir, dia berharap mendapatkan pahala dan ganjaran dari zikirnya tersebut. Pada poin ini, Syekh Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan di antara sebab untuk menjadikan dada itu lapang adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sibuk memikirkan tujuan dia diciptakan agar menyembah Allah Subhanahu wa taala, menjadi hatinya menjadi tentram, ya. Sebagaimana sudah pernah kita sampaikan bahwasanya jasad ini terdiri atas fisik yang kita lihat, dan juga di dalam jasadnya ada rohani. Masing-masing butuh diberi asupan gizinya sehingga dia menjadi tenang. Jika fisik kita tidak kita kasih makan, tentu dia menjadi gelisah, timbul penyakit. Demikian juga ruh kita, kalau tidak kita kasih asupan yang tepat, maka dia akan menjadi gelisah. Banyak orang yang hanya memperhatikan komponen luarnya saja, dia hanya memperhatikan fisiknya, sehingga dia berusaha menyenangkan fisiknya dengan berbagai macam kegiatan. Dia lupa bahwasanya ruhnya juga butuh asupan yang bisa menenangkan ruh tersebut. Ruhaninya butuh asupan. Di antara asupan yang sangat kuat membuat dia tenteram adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang manusia diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Nah, ruh kita ini butuh asupan. Di antara asupan yang paling kuat adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seorang berzikir kepada Allah, hatinya menjadi tentram, hatinya menjadi lapang. Insyirah itu hati menjadi terbuka, menjadi tentram. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kalian, ya. Siapa yang tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengingat Allah dan Allah pun menyebutnya. Dia menyebut Allah dan Allah pun menyebutnya. Ini sebab kelihatannya sepele,
tetapi efeknya luar biasa. Makanya beliau mengatakan, fa inna lidzalika ta'tsiran ajiban. Sungguhnya zikir itu memberi dampak efek yang menakjubkan dalam lapangnya dada. Kalau orang sudah lapang dada, dia nyaman apapun di hadapan dia nyaman. Lihatlah ketika Nabi Musa alaihissalam ketika disuruh berdakwah untuk mendakwahi Fir'aun, itu adalah tugas yang sangat berat bagi Nabi Musa. Kenapa? Karena Fir'aun bengis, kemudian kejam, dan Nabi Musa dicari-cari oleh Fir'aun. Memang Nabi Musa selama ini lari dari kejaran Fir'aun. Sekarang disuruh oleh Allah untuk balik mendakwahi Fir'aun, maka dia menjadi gelisah, ya, luar biasa karena tugas ini sangat sangat berat. Makanya ketika Allah mengatakan idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau Musa kepada Firaun, sungguhnya terlampaui batas. Maka Nabi Musa ingin bekal. Dan bekal yang dia minta kepada Allah, dia pun minta kepada Allah dengan doanya, dia mengatakan Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Ini yang paling penting. Seorang dadanya lapang. Oleh karenanya, kalau dada sudah lapang, apapun ya ujian di hadapan kita, insya Allah ringan. Kenapa? Dada kita lapang. Jadi masalah ketika dada kita sempit, kita mudah ngamuk, kita mudah suudzon, kita mudah marah. Tapi kalau dada lapang, perkaranya ringan semuanya. Makanya ketika Allah menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, di antara dalam surat Al-Insyirah kata Allah, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Ini nikmat yang luar biasa. Nah, nikmat ini, lapangnya dada, di antara sebab paling besar kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah ta'ala adalah al-ikthar min dzikrillah. Perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seorang kalau setiap saat dia mengingat Allah banyak modelnya. Boleh dia berzikir dengan 4 kalimat yang terbaik, ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallahu akbar. Dia ulangi. Tetapi dia berzikir yang berkualitas, maksud saya. Zikir berkualitas itu subhanallah, apa maknanya kita harus paham. Subhanallah, walhamdulillah, apa maknanya. Wala ilaha illallah, apa maknanya, wallahu akbar. Ditambah wala haula wala quwata illa billah. Ini semua dalam Al-Quran ada. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Atau kita dengan ikut pengajian, ya. Atau kita dengan membahas perkara ilmiah. Semuanya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya khutbah Jumat disebut dengan zikir, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza nudiya lis-salat fas'au ila dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai kaum orang-orang yang beriman, jika dikumandangkan azan Jumat, maka bersegeralah menuju kepada zikrullah. Zikrullah di situ maksudnya apa? Adalah khutbah Jumat, mendengar wejangan. Inilah yang dicari oleh jiwa, oleh ruhani, mencari asupan-asupan gizi yang buat dia tenteram. Kalau tidak dia gelisah. Kalau tidak dia akan gelisah. Tubuh mungkin sudah dikasih asupan gizi, vitamin, tetapi vitamin hati, vitamin roh ini perlu, dan yang paling besar efeknya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nasihat saya pribadi dan juga kepada para hadirin hadirat, jangan meninggalkan zikir. Kita dari satu zikir ke zikir yang lain. Entah kita membasahi lisan kita dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwwata illa billah. Entah kita zikir pagi petang, entah kita baca Al-Qur'an, ya. Entah kita membaca buku tafsir, entah kita baca buku agama, ya, entah kita melakukan sesuatu karena Allah. Ini termasuk zikir juga, melakukan sesuatu karena Allah. Orientasi kita selalu karena Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini hatinya pasti tenang, apapun musibah di hadapan dia. Apapun ujian di hadapan dia pasti tenang. Makanya Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati menjadi tenteram, Dengan tenteramnya hati, maka gundah gulana, kegelisahan akan terusir dengan sendirinya, ya, dengan sendirinya. Terlebih lagi ketika seorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia berharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ibadah yang ringan tapi ganjarannya besar. Ibadah ringan bisa dilakukan kapan saja. Bahkan begitu mudahnya berzikir, tidak disyaratkan harus bersuci. Orang junub saja boleh berzikir. Bahkan para ulama menyebutkan, di sana ulama Malikiyah, kalau seorang zikir pagi petang, kemudian di antara zikir pagi petang tersebut dia membaca 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dan dia baca ayat kursi. Ini semua ayat-ayat Allah. Ini semua ayat-ayat Al-Qur'an. Sebagian ulama berpandang tidak mengapa meskipun dalam kondisi junub. Kenapa? Kau tidak sedang berniat untuk qiraah. Kalau seorang berniat qiraah, dia tidak boleh baca Quran kecuali dalam kondisi bersuci. Ini pendapat sebagian ulama, di antaranya ulama Malikiyah. Mereka berpendapat tidak jadi masalah. Ustaz, saya zikir pagi petang di situ ada 3 qul Al-Qur'an, ada ayat kursi. Apakah saya boleh baca? Jawabannya boleh menurut sebagian ulama.
karena dianggap kau sedang berzikir bukan sedang bertilawah. Jadi maksud saya, zikir kepada Allah itu dilakukan kapan saja, mudah ya. Kondisi duduk, berbaring, dalam kondisi berdiri, mudah ya. Subhanallah, makanya jika kita ingin bahagia, ingin kegelisahan kita hilang, berzikir. Di antara zikir yang agung juga adalah baca Al-Quran. Kita ini kenapa gelisah, khawatir, ya, gundah gulana, kurang baca Quran. Tapi kalau kita baca Quran, coba kita baca dengan serius. Kita baca terjemahannya, baca lagi baca terjemahannya. Ya akhi ya ukhti, pasti kesedihan kita berkurang. Kalau bila perlu akan hilang, ya, akan hilang ya. Ya, kalau kita lihat orang yang paling besar musibahnya Nabi Muhammad SAW, ujian luar biasa, ujian luar biasa ya. Dari sejak kecil yatim piatu, kemudian jadi penggembala kambing, kemudian kerja sendiri, kemudian ujian tidak henti, ini anak-anaknya semua meninggal kecuali Fatimah meninggal setelah Nabi SAW, terusir dari negerinya dan macam-macam tuduhan disematkan kepada Nabi SAW. Tapi beliau adalah orang yang paling bahagia. Kenapa? Selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu ingat kepada. Jadi maksud saya begini, para anbiya, para nabi, mereka adalah orang yang paling banyak ujian menimpa mereka. Artinya banyak hal yang buat mereka sedih sebenarnya. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, asyadun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang soleh. Tsummal amsal fal amsal, kemudian yang soleh berikutnya, yang soleh berikutnya. Yubtala rajulu ala qadri imani. Seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. Tetapi kenapa mereka yang paling bahagia? Mereka yang paling banyak diuji, mereka paling bahagia. Kenapa? Karena mereka suka mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian kita ujiannya sedikit sebenarnya. Cuma masalah sedikit, masalah keluarga sedikit, masalah anak sedikit. Tapi gelisahnya luar biasa. Ya, ekonomi juga sedikit, dia tidak miskin, masih kaya. Tapi gelisah luar biasa. Kenapa? Tidak ingat Allah. Mau cari kebahagiaan di mana? Cari kebahagiaan dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati ini menjadi tenteram, menjadi tenang. Sekali lagi saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga pada para pemirsa, ini bukan kita yang sampaikan ini teori, kita butuh praktek. Kita harus praktek. Prakteknya bikinlah wirid harian. Jangan lupa zikir pagi petang, jangan pernah tinggalkan. Baca doa mau keluar rumah, masuk rumah, ke pasar, masuk ke suatu negeri, jangan lupa. Kemudian jangan lupa baca Quran, harus ada Quran yang dibaca ya. Setiap harinya sekian lembar, sekian halaman harus ada. Ya, berzikir kepada Allah ketika di tengah jalan, sedang di bis, sedang di pesawat, jangan lupa berzikir kepada Allah. Dengan begitulah maka hati ini menjadi tentram, dan ini butuh praktek. Percuma saya membacakan perkataan Syekh Sa'di rahimahullah di mana beliau berkata, fa inna lidzalika ta'thiran ajiban. Sungguhnya pada zikir itu ada pengaruh efek yang luar biasa. Nah, kalau kita tidak praktekkan, kita tidak akan mengetahui efek ini. Baik, kita lanjutkan ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya, wa kadzalika tahadduts bi ni'amillahi adh-dhahira wal batinah. Di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan dan menolak kegelisahan dan kesedihan adalah berbicara tentang nikmat-nikmat Allah, itu mengingat-ingat, membicarakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat yang zahir yang nampak maupun al-batinah, maupun nikmat yang tersembunyi. Fa inna ma'rifataha wa tahaddusa biha yadfa'ullahu bihi al-hamma wal gham. Karena dengan mengenal nikmat-nikmat Allah, kita pelajari nikmat-nikmat Allah yang ada pada diri kita, kemudian kita bicarakan, kita sibuk mengingat-ingatnya, kita bicarakan nikmat tersebut. Maka dengan metode seperti ini, maka Allah akan mudah menghilangkan kesedihan dan kegundah gulana, ya, kesedihan dan kegelisahan. Wa yahuthul 'abda 'ala syukri alladhi huwa arfa'ul maratib wa a'laha. Dengan mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba akan memotivasi seorang hamba untuk bersyukur, yang dia merupakan kedudukan tertinggi, ya, dengan bersyukur kepada Allah, ya. Wa a'laha, ya, kedudukan yang tertinggi. Hatta law kana al-'abdu fi halati faqrin aw maradin, bahkan meskipun seorang hamba dalam kondisi miskin, dalam kondisi sakit, atau ghairihima, atau dalam kondisi-kondisi lain yang tidak menyenangkan. Min anwa'il balaya, dari berbagai macam ujian. Jika dia mengingat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka dia akan dari dia berkeluh kesah menjadi hamba yang bersyukur. Fa innahu idza qabala baina ni'amillahi 'alaihi allati la yuhsa laha 'ad wala hisab. Seandainya kalau dia mengcompare, membandingkan antara nikmat-nikmat Allah yang tidak terhitung dan tidak terhingga, wa baina ma asabahu min makruh, dia komparasi dengan
musibah yang dia dapatkan, lam yakun lil makruhi ila ni'ami nisbah. Maka sungguhnya perkara musibah yang menimpanya itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Ini di antara wasilah yang bermanfaat, sarana bermanfaat agar kita bisa bersyukur kepada Allah, menjadi bahagia dan menolak kesedihan yang sedang menerpa diri kita. Yaitu dengan tahadduts bin ni'am. Membicarakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Entah kita bicarakan dengan kita sendiri, ya Allah, Engkau telah memberikan aku seperti ini, kita ingat-ingat. Kita bicarakan dengan hati kita, atau kita bicarakan dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Ya, dulu Abi seperti apa, dulu Umi seperti apa, dulu kita seperti apa, ya sekarang bagaimana, berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan yang zahir maupun kenikmatan yang batin, ya. Kenikmatan yang zahir. Yang zahir maksudnya dari secara fisik, misalnya rumah. Dulu kita enggak punya rumah, sekarang kita punya rumah. Dulu kita ngontrak-ngontrak, sekarang sudah bisa beli rumah. Atau dulu kita ngontrak rumah kecil, sekarang ngontrak rumah besar. Dulu kita punya mobil kecil, sekarang mobil besar. Dulu motor kita jelek, sekarang motor jadi bagus, ya. Dulu Abi dan Umi cuma berduaan, sekarang ada kalian anak-anak. Terus kita sebut-sebut nikmat tersebut. Hal ini menjadikan kegelisahan kita hilang. Ini kenikmatan fisik. Nah, kita bicara juga kenikmatan batin. Kenikmatan batin banyak. Kita beriman, kita ngaji. Ya. Dulu kita nggak pernah ngaji. Dulu kita kerjanya nonton telenovela, nonton sinetron, nonton film, ikuti seri ini terus. Habis buang-buang umur, buang-buang waktu. Kita nggak kenal, nggak ada ayat yang kita hafal, nggak ada hadis yang kita hafal, nggak ada doa yang kita hafal. Ya, waktu kita terbuang-buang melihat medsos, ikut ghibah, namimah. Itu nikmat batin. Nikmat batin. Dua-duanya kita ingat. Tahadduts bin nikmah. Makanya Allah mengatakan wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu maka sebut-sebutlah. Ini yang membuat seorang akan bahagia dan akan hilang gelisah dan gundah gulananya. Caranya bagaimana? Pertama tadi ma'rifataha. Fa inna ma'rifataha, kata Syekh As-Sa'di, mengenali nikmat-nikmat tersebut. Kita perlu mengenal nikmat-nikmat tersebut karena begini logikanya, kita enggak mungkin bersyukur kecuali kita tahu apa yang kita syukuri. Kalau kita enggak mengenal nikmat-nikmat yang kita miliki, bagaimana kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut? Kebanyakan kita lalai, bahwasanya dia sedang dipenuhi dengan nikmat, tapi dia tidak sadar akan hal tersebut. Dia dapat nikmat kesehatan, dia dapat nikmat melihat, dia bisa mendengar, dia masih bisa berbicara, dia masih bisa berkomunikasi dengan keluarganya, dia masih bisa makan, ya, dia masih kenyang, ya, dia masih banyak kenikmatan, ya. Banyak sekali. Kalau dia lupa akan hal tersebut, ya repot, ya. Ya, dia tubuhnya alhamdulillah mudah digerakkan, alhamdulillah. Tidak ada engselnya yang sakit, ya. Alhamdulillah, ya. Nikmat dia. Ketika dia mengingat nikmat-nikmat tersebut, maka ini akan membuat dia pandai bersyukur. Makanya dalam ayat Al-Quran banyak Allah menyuruh kita untuk ingat nikmat. Yang antaranya seperti Allah mengatakan kepada Bani Israel, ya Bani Israil adhkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian. Karena Bani Israel lupa. Allah telah memuliakan mereka, Allah telah mengutus kepada mereka nabi-nabi banyak di kalangan mereka. Allah memberikan mereka banyak mukjizat, Allah menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun. Banyak nikmat yang mereka lupa. Manusia suka lupa. Ya. Allah juga berfirman kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'al junudu. Wahai orang yang beriman, ingatlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian idz ja'akumul junud, ketika datang kepada kalian musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surat Al-Ahzab, ya. Intinya Allah menyuruh kita banyak mengingat nikmat karena kita ini manusia suka lupa dengan nikmat. Terlebih kita lupa dengan nikmat ketika dalam kondisi terkena musibah. Itu membuat kita lebih mudah lagi lupa dengan nikmat. Kita fokus pada musibah sehingga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita kita lupakan. Makanya di antara sifat manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana li rabbih lakanud. Sungguhnya manusia itu suka berkeluh kesah kepada Rabbnya. Dan di antara tafsir Hasan Al-Basri, yadhkuru al-masaib wa yansa ni'am. Manusia itu suka ingat-ingat musibah yang dia alami dan dia lupa dengan kenikmatan-kenikmatan yang dia rasakan. Maka di antara hal yang bantu kita untuk hilang kesini ini efektif sekali, yaitu ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saya sering sampaikan masalah ini. Contoh, kita mungkin pandemi 2 tahun, ada yang ekonominya jatuh, ada yang sakit, ada yang coba ingat 10 tahun sebelumnya apa yang kita rasakan. Kita lupa bahwasanya 10 tahun, 20 tahun sebelumnya kita nyaman, kita enggak pernah sakit, alhamdulillah, kita sehat. Sakit cuma sesekali. Nikmat yang begitu banyak, ya.
Bahkan di balik pandemi tersebut buat kita semakin bersyukur. Saya yang pernah mengalami pandemi, bagaimana nafas mulai terganggu, kemudian misalnya saturasi oksigen turun, kita baru sadar ternyata nikmat oksigen selama ini tidak kita rasakan, kita anggap sepele, padahal nikmat luar biasa. Kita melewati suatu hari di mana orang-orang mencari oksigen dan mereka tidak dapatkan. Ya. Makanya salah seorang salaf, ya Uwais Al-Qarni, doanya mustajab. Ketika dia berdoa, dia terkena baras. Dulu penyakitnya penuh dengan baras, yaitu albino. Kemudian dia meminta kepada Allah, sembuhkanlah penyakitku kecuali qadri dirham, yaitu suatu tempat lokasi di sekitar pusarnya seukuran sekeping dirham tetap putih dan tidak sembuh. Tujuannya apa? Agar dia selalu ingat Allah bahwa dia dulu pernah punya penyakit seperti ini. Sehingga dia tidak lupa nikmat-nikmat Allah. Kita ini lupa, kita dulu miskin, dulu enggak bisa apa-apa, kita dulu banyak hutang, kita dulu enggak motor aja enggak punya, kita dulu jalan kaki, kita dulu enggak ada yang perhatikan. Dulu enggak punya suami, kita enggak punya istri, kita enggak punya anak, kita enggak punya pekerjaan, kita lupa semuanya. Makanya Uwais Al-Qarni di antara kecerdasan beliau minta kepada Allah agar disembuhkan seluruh penyakit kecuali seukuran dirham, ya, qadra dirham yang tidak sembuh, agar dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kisah Nabi Ayub alaihissalam ketika dia sakit 7 tahun, sakit dengan sakit yang parah. Disebutkan dalam sebagian Israiliyat bagaimana sampai tubuhnya ada ulat yang keluar dari kulitnya, sampai orang jijik melihatnya, sampai dia diletakkan di dekat tempat yang kotor, ya. Sampai istrinya membantu istrinya, tapi istrinya satu hari mengeluh, istrinya tidak kuat karena bertahun 7 tahun lama. Maka dia mengatakan, ya Ayub, kok begini-begini. Nabi Ayub ingatkan, wahai istriku, kau tidak adil. Kita 70 tahun diberi kenikmatan oleh Allah. Kita kaya raya, punya anak yang banyak, punya sawah ladang, punya hewan-hewan ternak yang banyak, emas dan perak. Ini baru 7 tahun. Kau tidak adil. Ya. Jadi Nabi Ayub melakukan komparasi. Saya sakit 7 tahun, sementara nikmat yang saya rasakan sudah 70 tahun. Ini yang terkadang buat kita tidak bisa hilang kesedihan kita. Saya dengar seorang syekh cerita, ada seorang murid, ya, sedih mengeluh kepada gurunya. Maka gurunya mengambil 2 carik kertas, satu carik kertas dia bilang, ini secarik kertas isi musibah yang kau rasakan. Mungkin musibah apa? 1, 2, 3. Kalau ibu-ibu mungkin 1 diomelin suami, 2 uang belanja kurang, ya. 3 mungkin apa, taruhlah 5 musibah yang kita benci pada hari ini. Baik, coba tulis kenikmatan di lembaran satunya. Banyak sekali nikmat sejak pagi sampai mau tidur. Nikmat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100, 200. Kalau mau detail menghitungnya tidak akan habis. Apa bandingannya antara daftar list kenikmatan yang kita miliki dengan list keburukan yang kita miliki? Tidak ada bandingannya. Maka dengan begini seorang mudah menghilangkan kesedihan, ya. Seorang mudah menghilangkan kesedihan. Seorang misalnya di dalam kehidupan rumah tangga, taruhlah suaminya ngomel sama istrinya sehari, 2 hari, seminggu. Tapi selama ini suaminya enggak ngomel. Sudah. Alhamdulillah ini musibah. Mungkin karena dosa-dosa saya seperti itu. Sehingga ketika dia mengkomparasi antara kenikmatan yang dia dapatkan dengan musibah yang dia dapatkan, sungguhnya musibah itu persentasinya sangat kecil. Makanya beliau berkata, kalau dia wa idza qabala, jika dia melakukan komparasi antara nikmat yang tidak terhingga wa baina ma asaba min makruh, dengan musibah yang dia dapatkan, lam yakun lil makruhi ila ni'ami nisbah, maka jumlah perkara yang dia tidak sukai, musibah yang dia dapatkan dibandingkan nikmat yang dia dapatkan, maka persentasinya sangat kecil, enggak ada apa-apanya. Ini di antara sarana agar kita menghilangkan kesedihan dengan mengingat-ingat kenikmatan yang kita dapatkan. Mudah, dari mata. Coba mata. Kalau kita enggak bisa melihat bagaimana? Coba ibu sekali-sekali bangun, tidur, tutup mata. Kemudian ke toilet, kemudian mau sikat gigi, susah. Nikmat mata, kita nikmat lihat selama ini. Saya tadi melihat orang buta di pesawat, kasihan dia mau toilet harus pakai, dia di pesawat pakai tongkat. Nanti balik saya pikir lihat dia bagaimana cara dia kembali ke tempat duduknya. Enggak gampang. Ada sebagian yang cerdas kemudian menggunakan suara, dia menggunakan telinganya untuk bisa menerima pantulan. Itu juga enggak gampang. Itu bagaimana orang yang tidak bisa mendengar, susah. Dia harus bicara keras, dia menganggap orang semua seperti dia. Kita harus bicara keras dengan dia supaya dia dengar. Susah.
Itu banyak kenikmatan yang kita dapat. Lihat orang yang tidak punya keluarga, kasihan. Lihat orang yang tidak punya anak, kita masih punya anak, alhamdulillah. Hitung-hitung kenikmatan, kita masih banyak kenikmatan. Oleh karenanya ini di antara metode yang sangat baik agar kita bisa lupa dengan kesedihan dan bisa bahkan berganti dengan kebahagiaan dan bahkan bisa menjadi orang yang pandai bersyukur. Bisa menjadi orang yang pandai bersyukur. Saya kemarin lihat klip disebar orang Sudan, subhanallah, dia tangannya enggak ada. Kemudian dia berwudu pakai kaki. La ilaha illallah. Dia berwudu, dia salat. Dalam kondisi demikian dan berwudu dengan wajah tersenyum, dia wudu. Kita wudu dengan mudah, kadang malas. Dia berwudu dengan pakai kaki. Luar biasa. Tapi kita lanjutkan. Kemudian Syekh Sa'di berkata, "Balil makruh wal masaib idza ibtalallahu bihal abda wa adda fiha wadhifat as-sabri wa ridha wa taslim hanat wa ta'atuha wa khafat mu'natuha." Bahkan kebencian, hal yang kita benci, musibah, jika Allah menguji seorang hamba dengan musibah atau hal yang tidak dia sukai tersebut, kemudian sang hamba menjalankan tugas yang seharusnya ketika berhadapan dengan musibah-musibah tersebut, yaitu tugasnya apa? Dia sabar, dia ridha, dia pasrah, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanat wa ta'atuha. Kalau dia sabar, kalau dia ridha, dia taslim, ujian yang seperti berat, yang kelasannya berat sekali itu jadi ringan. Ya. Jadi ringan. Bukan dia teriak-teriak, marah-marah. Jadi ada yang mengatakan kalau kamu kena musibah, teriak-teriak, marah-marah. Enggak, jangan begitu. Tenang, sabar. Akan menjadi api yang tersebut yang sedang bergejolak akan menjadi semakin kecil. Wa khafat mu'natuha, maka bebannya terasa lebih ringan. Wa kana ta'milul abdi li ajriha wa thawabiha. Bahkan seorang hamba akan berharap mendapatkan pahala di balik musibah tersebut. Dia tahu musibah ini semakin berat, semakin mendatangkan ganjaran. Dia tahu musibah ini semakin berat, akan semakin buat dia bahagia ketika masuk di alam barzakh. Ya, seperti perkataan sebagian ulama, semakin sakit hati yang kau rasakan dan kau lawan dan kau sabar, akan semakin besar kebahagiaan yang kau dapatkan ketika kau masuk di alam barzakh. Begitulah dunia ini medan ujian. Sakit hati, tapi sabar, lawan, kemudian pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit hati yang begitu keras yang kau lawan tersebut akan berubah menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Semakin sakit semakin bahagia. Semakin sakit semakin bahagia. Kita sudah pernah ada kajian khusus tentang bahwasanya sabar adalah jalan tercepat masuk surga. Jalan tercepat masuk surga. Karena semuanya diuji dengan kesabaran. Kita lihat orang-orang hebat yang surganya tinggi-tinggi diuji dengan apa? Kesabaran. Ya. Wa kana ta'milul abdi li ajrihi wa thawabiha. Seorang ketika terkena musibah, terkena perkara yang dia tidak sukai, dia berharap dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'abbud lillahi bil qiyami bi wadhifati sabri war ridha. Yad'u al-ashya' al-marrah al-hulwa fatunsihi halawatu ajriha mararata sabriha. Kata Syekh Sa'di, dengan seorang mengerti dia sedang beribadah. Jadi ketika dia diuji dia sedang beribadah. Jadi ingat, Syekh Sa'di ingin memberi isyarat. Kita beribadah itu bukan baca Quran doang. Kita beribadah bukan puasa saja. Kita beribadah bukan tatkala sedekah saja. Kita bukan beribadah ketika umrah saja. Tatkala kita sedang ke ujian, kita sedang beribadah. Ibadahnya gimana? Sabar, pasrah, minta pertolongan dari Allah, minta solusi dari Allah. Itu kita sedang ibadah, dan ibadah ini hebat, pahalanya luar biasa. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW bahwasanya ada seorang Allah telah catat dia di surga yang tinggi, tapi Allah melihat amalan dia tidak cukup untuk mendongkrak dia masuk di surga. Maka apa yang Allah bikin? Allah kasih dia musibah pada hartanya, pada anaknya, pada keluarganya. Kemudian Allah bikin dia sabar. Dengan sabar dia gara-gara musibah ini, maka langsung dia mudah naik di atas derajat yang tinggi. Maka ketika kita sedang beribadah, kali ini Allah ingin kasih dia ibadah dengan mendapatkan musibah. Kita enggak suka, tapi Allah lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Ketika kita tahu kita sedang beribadah, lebih mudah bagi kita untuk menghadapinya. Maka akhirnya hal ini menjadikan apa? Menjadikan al-asya' al-murrah hulwatan. Jadilah suatu yang pahit menjadi manis. Fatunsihi halawatu ajriha, maka manisnya pahala yang akan dia raih membuat dia lupa akan pahitnya musibah yang dia hadapi. Ini perlu latihan jiwa, perlu latihan jiwa. Ini saya sedang beribadah. Sabar. Kapan saya tidak sabar, maka pahala tersebut akan hilang. Saya ingin begitu malam pertama saya di alam barzakh saya dapat kenikmatan.
saya hadapi ini semua. Ini Allah kasih saya model ibadah seperti ini. Ibadah bersabar menghadapi ujian. Kita enggak suka tapi Allah tahu yang terbaik bagi kita. Jadi ini ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Dalam poin ini, Syekh Sa'di rahimahullah ingin menyampaikan dua hal ketika yang membantu kita untuk apa? Menolak kesedihan dan berubah menjadi kebahagiaan. Pertama, jangan lupa ingat-ingat kenikmatan, kemudian kita komparasi dengan penderitaan yang kita hadapi. Kalau kita komparasi antara kenikmatan yang kita dapat dengan penderitaan sedikit jumlahnya. Enggak ada bandingannya dengan kenikmatan yang kita dapatkan. Boleh kita ambil kertas, kita tulis. Musibah apa yang 1, 2, 3, 4. Kalau kita tulis kenikmatan, maka tidak ada apa-apanya. Kita harus adil. Masa kita ingat yang sedikit-sedikit ini, kemudian kita lupakan dengan kenikmatan yang banyak. Ingat kenikmatan yang banyak ini agar kita melupakan yang sedikit ini. Kemudian kita tahu bahwasanya hidup ini memang isinya ujian. Tidak ada orang enggak diuji. Siapapun juga diuji. Ya. Ya mau raja, mau siapapun, diuji dengan ujian berbeda. Allah telah memberikan kita ujian yang seharusnya kita kuat menghadapinya. Sabar, pasrah, ridha kepada Allah, kita akan dapat pahala yang besar. Sehingga kita menjadikan, dalam bahasa tanda kutip, menikmati musibah yang kita rasakan. Ya, saya pernah hajian sama seorang, dia dia harus cuci al-kila itu ginjal ya. Jadi dia bawa alat, masukkan selang satu di perut kanannya, satu keluar perut kirinya. Dia bawa cairan ya. Saya lagi di Mina, saya ngobrol sama dia. Dia bilang, "Ustaz, boleh enggak saya berdoa kepada Allah agar saya begini terus, saya tidak ingin sembuh ya." Saya bilang, "Kenapa?" "Saya bahagia seperti ini." Saya bahagia. Dia nikmati apa namanya? Maksud saya dia nikmati musibah tersebut. Sampai dia tidak berangan-angan untuk sembuh. Dengan begini saya ingat Allah. Dia ketika dia sambil selang dia bisa baca Quran. Dia nunggu setengah jam atau 1 jam saya lupa. Dia bisa baca Quran, dia bisa berzikir ya. Dia merasa nikmat dengan musibah yang dia hadapi. Ya ini memang berat, tapi ada orang yang seperti itu, dia menikmati musibah yang dia hadapi. Baik. Kita lanjutkan. Syekh Sa'di rahimahullah berkata, "Wa min anfa'il asya'i fi hadzal mawdi' isti'malu ma arsyada ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih haitsu qala unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum." Dan di antara wasilah yang paling bermanfaat pada pembahasan seperti ini yaitu menjalankan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sebutkan bimbingan tersebut dalam hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah yang di bawahmu. "Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Dan janganlah lihat yang di atasmu. "Fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum." Hal ini akan buat kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kemudian beliau berkata, "Fa innal abda idza nasaba baina ainaihi hadzal malhadzal jalil." Kalau seorang hamba selalu meletakkan di depan dua matanya cara pandang yang agung seperti ini, yaitu dengan selalu melihat ke bawah tidak melihat ke atas, ra'ahu yafuqu qita'an katsiran minal khalqi fil afiyah wa tawabiha. Maka dia akan melihat dia ternyata unggul di antara banyak sekian manusia dari sisi kesehatan dan hal-hal yang terkait dengan kebaikan, kesehatan, kebaikan, kenyamanan. Kalau dia selalu lihat ke bawah, dia akan melihat ternyata dia unggul di atas banyak orang. Wa fir rizqi wa tawabi. Demikian juga dia perhatikan rezeki ekonomi yang dia miliki. Dia lihat ke bawah, dia tahu ternyata yang di bawah dia masih banyak. Mahma balagat bihil hal. Meskipun kondisinya seperti apapun, kalau dilihat ke bawah, pasti dia merasa dirinya masih mending daripada banyak orang. Fayazulu qalaquhu wa hammuhu wa ghammuhu. Dengan cara pandang seperti ini, maka akan hilanglah kegelisahannya, kekhawatirannya, gundah gulananya. Wa yazdadu sururuhu wa iqtibatuhu bi ni'amillahi allati faqa fiha ghairahu mimman huwa dunahu fiha. Maka akan tambah kebahagiaannya, tambah kesenangannya dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia sehingga dia menjadi unggul dari banyak orang yang di bawahnya. Kemudian beliau berkata, "Wa kullama tala ta'ammulul 'abdi bi ni'amillahi adh-dhahir wal batinah." Semakin panjang seorang merenungkan tentang nikmat Allah yang zahir, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang batin, baik diniyah wa dunyawiyah, baik dia perhatikan nikmat agamis atau nikmat duniawi yang dia dapatkan,
ra'a rabbahu qad a'tahu khairan katsiran, maka dia tahu Allah telah memberikan dia banyak nikmat, banyak sekali. Wa dafa anhu syururan muta'addida, dan ternyata Allah telah menghilangkan, menjauhkan dia dari banyak keburukan. Wala syakka anna hadza yadfa'ul humuma wal ghumum, dan tidak diragukan lagi bahwasanya hal ini akan menghilangkan gundah gulana dan kesedihan. Wa yujibul farah was surur, dan akan mendatangkan kegembiraan dan kebahagiaan. Taib, ini berikutnya cara agar kita bisa bahagia yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lihat ke bawah, jangan lihat ke atas, ya. Kalau masalah dunia lihat ke bawah. Seorang bagaimanapun kondisi dia pasti di bawahnya lebih banyak, lebih parah daripada dia. Saya rasa ini kita semua sudah tahu, ya. Sering disampaikan oleh para dai-dai. Tinggal kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Bahkan di antara penjelasan Syekh, saya pernah dengar Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah taala, beliau berkata kalau seorang mau jujur, dia akan lihat bahwasanya taruhlah dia miskin. Kalau dia mau jujur, lihat orang kaya, dia lihat dari pandangnya. Mungkin kalau dia lihat dari sisi pandang rumahnya besar, mobilnya mewah, istrinya cantik, anak buahnya banyak, mungkin dia sedih. Tapi kalau dia lihat dari sisi yang lain, dia enggak banyak pikiran. Dia punya seadanya, dia tinggal datang, tidur, ketemu istrinya, ketawa, kemudian tidur. Lihat orang kaya sibuknya kayak apa. Sibuknya kayak apa. Ini kita bicara yang zahir, orang kaya sibuknya kayak apa. Saya kapan pernah dipanggil oleh seorang, kemudian saya datang di kantornya. Orang ini sepertinya sangat, saya juga kaget karena saya datang, dia panggil, Ustaz minta tolong, kita pengen ngobrol. Saya datang ke kantornya di Jakarta ini, saya lihat subhanallah depan dia orang inilah, ada orang Korea lah, ada orang inilah, proyek ini subhanallah. Ini perusahaan ini, kemudian saya akan telepon sana, saya lihat bagaimana kalau saya seperti dia, pikiran ke sana kemari. Mungkin tidak, artinya apa yang kita dapat sekarang kita sudah bahagia, ya. Kita apa sih, kekayaan sebesar apa kalau kita enggak gunakan untuk di jalan Allah, buat apa? Kita udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya istri, udah punya anak. Alhamdulillah, itu semua ngapain lagi, ya. Mau dibandingkan dengan, ya belum tentu dia bisa tidur nyaman. Mungkin jam 12 masih telepon, mungkin tiba-tiba terjaga, mungkin pikiran bagaimana dengan orang yang bersaing. Dan pasti ada persaingan, entah persaingan politik, entah persaingan ekonomi, pasti ada. Proyek sana yang ada yang melobi, kita harus melobi, dia bayar sekian, kita harus bayar sekian. Subhanallah. Kalau dia tidak gunakan, ya, harta dia untuk di jalan Allah, rugi. Saya bilang buang umur. Saya bilang. Ya, kelihatannya kaya, gedung mewah punya sendiri, tapi saya bilang bukan begitu yang kita cari. Makanya saya, seorang kalau dia ingin jujur, dia melihat, ini perkataan Syekh Abdul Karim Khudair hafizahullah taala, dia jujur, dia lihat bagi dirinya dengan hartanya yang sederhana, dia tidur juga mudah, bahkan kadang dia tidur dengan mudahnya, ambil itu tidur mudah, ya. Tidak banyak pikiran, tidak banyak cabang, tidak banyak pertemuan, tidak banyak, ya. Sementara di sana orang yang, ini baru kita bicara zahirnya, belum hakikatnya. Terkadang orang yang diberi harta kemudian jauh dari Allah, mereka sengsara. Atau Allah cabut kenikmatan darinya yang kita tidak tahu. Makanya dikatakan jangan kau lihat apa yang Allah berikan kepada dia. Lihat juga apa yang Allah cabut darinya. Ini yang kita tidak lihat. Kita tidak lihat apa yang Allah cabut dari dia. Saya Syekh Abdul Razak cerita ada seorang entah di mana, dia cerita ada seorang kaya raya. Kaya raya, dia punya kebun yang sangat banyak, luas. Dia ingin beli apa saja, panennya banyak. Tapi dia kena penyakit. Dia enggak bisa makan kecuali terbatas, harus makan ini. Tiap hari ada jatahnya, tidak boleh makan banyak-banyak. Suatu hari dia sedang berada di vilanya di atas. Kemudian dia mengamati para pekerja. Jadi salah seorang pekerja, dia orang miskin, kerja kasar. Yang mungkin ngambil buah-buahnya. Ini datang dengan sederhana, bawa roti, kemudian dengan susunya, dengan kejunya, dia bawa jadi bekal. Kemudian dia kerja sampai jam 7, jam 8. Kemudian dia makan sepuasnya, dia minum sepuasnya. Orang kayak ini melihat, subhanallah. Kalau saya bisa seperti itu, saya akan berikan seluruh hartaku kepada dia. Nggak bisa, dia sudah kena penyakit. Sementara si miskin tadi makan seenaknya. Makan seenaknya, sepuasnya. Jadi jangan kita lihat apa yang, memang yang kita lihat ya orang yang diambil dari dia kita tidak tahu. Tapi ada kebahagiaan yang diambil oleh Allah. Apalagi kalau dia tidak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Buktinya banyak orang-orang kacau rumah tangga mereka. Narkoba lah, anaknya kacau. Emang itu tidak. Kita kalau anak nakal saja kita pusing setengah mati. Apalagi anak kita narkoba. Kelihatannya dia ketawa ketiwi. Ya saya kenal dua orang. Kalau tampil di publik luar biasa. Mesra. Di dalam rumah tangga
nggak pernah ketemu, ribut melulu. Dia tampil di publik, masya Allah, kayak orang bahagia, ya, orang paling bahagia. Hakikatnya kacau di dalam rumah tangga. Orang lihat, kenapa orang kaya? Siapa nggak pengen seperti orang itu? Kaya, masih muda, terkenal, siapa nggak pengen? Hakikatnya dia sengsara. Oleh karenanya, ini kita bicara, artinya kalau orang mau jujur dalam memandang, dia syukuri apa yang Allah berikan pada dia. Tidak mudah menjadi orang lain, tidak mudah. Itu banyak kan untuk menjadi seorang bisnismen punya anak buah 1000 di pusing. Apalagi kalau sudah hari Lebaran kemudian harus ada THR, pusing. Antum nggak sedikit ya, butuh sedikit kemudian bisa bahagia. Nah, apalagi kalau kita lihat ke bawah, orang yang di bawah kita. Apapun kondisi kita di bawah kita masih banyak lebih parah. Saya kemarin ketemu dengan kawan saya yang orang Madinah. Saya cerita tentang dakwah, kemudian bilang, kata dia, Firanda, kalau kamu ke Afrika, kau tahu bagaimana sengsaranya orang di sana. Ada orang nggak punya baju, nggak punya. Saya bilang, masa ada sih zaman sekarang? Ada. Masih orang miskin di Afrika masih banyak. Mereka nggak punya tempat tidur, mereka tidur di atas tanah. Tidur di atas tanah. Makanya ketika saya ada kenalan, pernah main di sini ya, dia pernah jadi wakil gubernur di Mekah selama 10 tahun. Wakil gubernur di Mekah 10 tahun. Cerita di antara perkara yang sulit dia dihadapi selama musim haji, orang-orang Afrika sebagian mereka tidak mau tidur di hotel. Jadi begitu hajian mereka tidur di pelataran hotel, tidak mau ke hotel. Ini padahal orang kaya yang bisa hajian, gimana miskin-miskinnya. Jadi kita ini sebenarnya banyak bersyukur ya. Banyak bersyukur. Jadi kalau kita lihat ke bawah kita pasti masih banyak orang yang kondisi ekonomi jauh di bawah kita, masih banyak. Pasti ada, separah-parah kita apapun pasti masih ada yang lebih parah dari pergi, dan banyak. Siapa yang menggunakan kacamata seperti ini, melihat yang ke bawah, dia akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tahu Allah telah memberikan dia yang terbaik. Dia tahu. Diberikan yang lebih dari ini belum tentu dia bisa bersyukur. Belum tentu dia bisa dapat nikmat agama. Bisa jadi dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia meninggal dalam kondisi sedang bermaksiat. Belum lagi hisabnya pada hari kiamat kala. Sudahlah, apa yang Allah berikan itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Taib. Kita lanjutkan sekali lagi ya. Satu poin lagi. Faslun. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, faslun, fasal berikutnya. Wa minal asbabil mujibah lis-sururi wa zawalil hammi wal gham as-sa'yu fi izalatil asbabil jalibah lil humum. Di antara sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan dan hilangnya kesedihan dan kegelisahan adalah usaha untuk menghilangkan sebab-sebab yang mendatangkan kesedihan. Wa fi tahsilil asbabil jalibah lis-surur, dan berusaha untuk mendatangkan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Jadi dua, antum ingin bahagia, ingin kesedihan hilang, lakukan dua hal. Pertama, segala sebab yang bisa bikin sedih, jauhkan. Dan segala sebab yang bisa datangkan kebahagiaan, lakukan. Bagaimana caranya? Wa dzalika binisyani ma madha alaihi minal makari allati la yumkinuhu radduha. Di antara caranya untuk menghilangkan sebab-sebab yang datangkan kesedihan, lupakan masa lalu. Kesedihan masa lalu, kejengkelan, dendam masa lalu, lupakan. Jangan diingat-ingat. Karena tidak mungkin lagi kau kembali ke masa lalu untuk perbaiki. Kau ingin, aduh, saya kenapa enggak dulu balas dendam? Kau enggak bisa kembali ke masa lalu. Ya. Percuma. Kenapa saya dulu begini sama ibu saya? Dulu saya sedih karena ibu saya meninggal, saya tidak sempat berbakti. Sudahlah. Jangan terlalu ingat-ingat seperti itu. Ya. Anak meninggal, coba dulu saya bawa ke dokter ini, percuma. Ya. La yumkinuhu radduha, tidak mungkin kembali lagi dia ke masa lalu, enggak mungkin. Wa ma'rifatu anna ishtighala fikrihi fiha min babil abath wal muhal. Dan dia harus sadar bahwasanya pikiran dia yang selalu mengenang masa lalu yang buruk, kesedihan yang buruk, itu adalah hanyalah buang-buang umur, hanyalah senda guru yang tidak ada manfaatnya, dan hanyalah melakukan kemustahilan. Wa anna dzalika humqun wa junun, dan ini hanyalah kebodohan, kedunguan. Apa yang kau pikir? Saya katakan ada orang anaknya sudah meninggal, dia tiap hari taruh foto anaknya depan dia, boneka anaknya taruh depan. Ngapain? Terus kalau kau sedih apa faedahnya? Enggak ada faedahnya. Kalau kita berusaha lupa, tiba-tiba kita dibuat ingat, ya kita doakan. Begitu tidak apa-apa. Tapi kita sengaja buat kita sedih. Kita taruh boneka anak kita depan kita, sepeda anak kita yang sudah meninggal taruh depan kita. Ini enggak benar. Setan pingin seperti ini, pingin kita sedih sehingga kita lalai dari melakukan
produktivitas yang baik. Ya, kalau sudah sedih mau sedih, mau ini enggak semangat, itu enggak semangat. Kemudian kesehatan menurun dan lain sebagainya. Ya. Makanya beliau berkata setelah itu fayujahidu qalbahu anit tafakkuri fiha. Maka dia berusaha menguatkan hatinya untuk tidak mikir hal-hal yang dia tidak sukai tersebut. Gampangannya lah. Antum dimaki-maki orang. Maki-maki orang. Udah. Maki-maki disebarin di YouTube. Taruhlah saya lah. Ada orang maki-maki saya. Ya udah enggak usah dinonton. Ngapain nonton? Nonton terus, kalau saya nonton siapa yang beruntung? Dia yang beruntung yang maki-maki saya. Saya sedih, kalau saya sedih dia senang. Kalau dia tahu saya sedih, dia senang. Tapi kalau saya senang dia sedih. Ngapain kita? Dia tahu dia, enggak usah dinonton. Ada yang kirim sampai saya tegur, ada teman saya kirim, "Ustaz, ente jangan kirim lagi. Kalau coach kirim lagi saya blokir," saya bilang. Saya enggak suka. Saya enggak suka. Lain halnya kalau memang kritiknya baik, kalau kritiknya maki-maki, ngawur-ngawur, ngapain kita nonton? Saya pingin sedih, saya pingin bahagia, tidak pingin sedih. Ngapain saya pikirin hal tersebut? Biarlah berlalu. Kita mungkin diapain sama orang, ya sudahlah. Nggak mungkin kita kembali ke masa lalu untuk perbaiki atau untuk membalas, nggak mungkin. Jadi kita berusaha, berjuang untuk melupakan itu semua. Wa kadzalika yujahidu qalbahu an qalaqihi lima yastaqbil. Ini berikutnya. Jangan sibuk memikirkan masa lalu, kemudian juga berjihad, berjuang agar hatinya tidak terlalu gelisah dengan masa depan. Mimma yatawahhumuhu min faqrin aw khaufin. Perkara-perkara yang dia persangkakan berupa miskin, berupa jangan terlalu. Orang pikir nanti gimana, sedih. Kasihan, saya lihat orang seperti ini kasihan ya. Terlalu khawatir. Jalan yang ada di depanmu jalani. Yang depan itu belum tentu terjadi. Nanti begini, nanti begitu, nanti begini. Padahal enggak ada. Dia gelisah tanpa ada kenyataan. Yang ada, lakukan yang terbaik. Kalau tiba datang yang kau benci tersebut, hadapi. Gitu caranya. Bukan kau perkirakan nanti begini. Padahal tidak ada. Untuk mikirkan itu saja, kemudian akibat-akibatnya kau pikirkan, kau sudah nggak bisa tidur, gelisah. Nggak bisa tidur. Ya. Jalani aja. Ada musibah, hadapi. Begitu caranya. Orang mukmin seperti itu. Jangan terlalu banyak pikir nanti begini. Jalani aja. Jangan terlalu pikir ke depan. Kita boleh berencana, planning, tapi berlebihan nanti begini, kegelisahan yang menimpa pikiran al-waridat yang datang masuk ke otak kita nggak bisa bergerak. Ya, bismillah, jalankan. Apa yang terjadi, hadapi. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala ta'jaz." Ya. Ihris ala ma yanfa'uka wala ta'jaz. Semangat melakukan yang bermanfaat bagimu dan jangan malas. Semangat. Fa in asabaka syai', kalau ternyata menimpamu sesuatu, maka katakanlah, fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza. Seandainya saya begini akan begini. Jangan bilang begitu. Walakin qul, tapi katakanlah, qaddarallah wa ma syafa'al. Ini sudah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Itu yang terbaik bagi saya. Bismillah, jalan. Taib. Kemudian au ghairihima minal makari allati yatakhayyaluha fi mustaqbali hayatihi. Jangan pikirkan takut miskin, takut inilah hal-hal yang tidak disukai yang dia khayalkan di masa depannya. Faya'lamu annal umural mustaqbalah majhulu ma yaqa'u fiha min khair wa syarr. Dia harus sadar bahwasanya masa depan itu tidak diketahui. Tidak ada yang tahu, dukun aja enggak ada yang tahu. Ngapain dia jadi dukun? Udah, dia jalanin aja yang terbaik. Masa depan dia enggak tahu apakah buruk atau tidak. Ya, yang penting dia berusaha sesuai prosedural. Sekarang dia jalankan sesuai dengan perintah Allah. Serahkan masa depan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amal wa alam, dia tidak tahu apakah ada harapan, ada kesedihan. Wa annaha biyadil azizil hakim, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Laisa biyadil ibad minha syai', tidak ada satu pun perkara masa depan di tangan para hamba, enggak ada. Illa sa'i fi tahsili khairatiha, kecuali yang bisa dilakukan oleh hamba berusaha. Berusaha untuk mendapatkan ikhtiar kalau bahasa kita. Akibatnya, dampaknya urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya berusaha untuk menghasilkan kebaikan, wa daf'i madarratiha, dan berusaha menolak keburukannya. Wa ya'lamul abdu annahu idza sarafa fikrahu an qalaqihi min ajli mustaqbali amrihi wattakala ala rabbih fi islahihi, dan seorang hamba kalau dia sadar jika dia berusaha tidak memikirkan kegelisahan tentang nasib masa depannya, jangan terlalu gelisah. Kemudian dia bertawakal kepada Allah dalam memperbaiki kehidupannya,
wa tma'anna ilaihi, dan hatinya tentram kepada Allah Subhanahu wa taala fi dzalika, dalam hal tersebut. Idza fa'ala dzalik, kalau dia melakukan ini, itma'anna qalbuhu wa saluhat ahwaluhu, maka hatinya akan tentram, bahagia, dan kondisinya akan menjadi baik. Wa zala anhu hammuhu wa qalaquhu, dan akan hilang kegelisahannya dan kekhawatirannya. Jadi ini perlu, maksud saya, masa lalu jangan terlalu ya sudah lewat. Masa depan jangan terlalu gelisah. Itu urusan Allah. Betapa banyak kita ini, enggak usah bicara orang, saya melakukan sesuatu, kita sudah berusaha, sudah istikharah, sudah berusaha, dapatnya begini, tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan cita-cita kita. Ternyata di balik ini banyak kebaikan. Banyak seperti itu. Ternyata di balik ini banyak kebaikan. Saya bicara tentang diri saya sendiri ya. Saya berusaha maksimal, ternyata tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Saya sudah berusaha, semua sistem sudah saya siapkan, kemudian saya bicarakan, ternyata gagal misalnya. Banyak. Tapi ternyata di balik kegagalan ini banyak. Yang penting prosedural. Prosedural maksudnya berusaha, berdoa, istikharah. Kalau sudah prosedural, apa yang kita dapatkan? Bismillah, itu yang terbaik. Meskipun di hadapan mata kita itu buruk, yakinlah di balik itu pasti kebaikan. Cepat atau lambat Allah akan kasih tahu sama kita. Ya, kalau kita mengamati, kita, oh ya ternyata benar ya. Dulu kalau saya ini mungkin saya sudah kacau. Mungkin kalau dulu saya nggak seperti sekarang ini. Baru kita sadar setelah tahun-tahun berikutnya. Ya. Jadi jangan terlalu gelisah. Terkadang yang kita rasa kayak begini pasti baik, ternyata buruk. Kita nggak tahu. Terus bagaimana? Caranya sudah prosedural. Kamu ikhtiar, berdoa, selesai. Kedepannya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi musibah, terimalah. Ini Allah yang ingin. Dan ini yang terbaik bagi saya, selesai. Kemudian di akhir pembahasan ini beliau berkata tentang doa. Wa min anfa'i ma yakunu fi mulahadhati mustaqbalil umur wa istimalu hadha du'a. Dan di antara yang bermanfaat untuk terkait dengan masa depan perkara-perkara yang kita hadapi, maka gunakanlah doa ini. Alladzi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini. Caranya sudah, kalau ini di antara prosedur itu berdoa. Kamu ikhtiar berdoa. Doanya apa yang diajarin? Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku, yaitu luruskanlah agamaku yang dia merupakan pegangan urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Perbaikilah duniaku, yang di situ adalah tempat kehidupanku, cari nafkahku, makanku di situ, hidupku di situ, dengan keluarga di situ. Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Perbaikilah akhiratku, yang aku akan kembali ke akhiratku tersebut. Wajal hayata ziyaratan li fi kulli khair. Jadikanlah kehidupanku, umurku adalah tambahan bagi kebaikan. Wal mauta rahatan li min kulli syarr. Dan kalau aku meninggal, agar aku berhenti dari banyak kemaksiatan, dari keburukan, terhindar dari banyak keburukan. Ini doa sudah ucapkan, terus mau apa lagi? Doa ini dengan tulus. Allahumma aslih dini alladzi wa ismatu amri. Ya Allah, perbaiki agamaku, itulah peganganku ya Allah. Wa aslih dunyanya allati fiha ma'ashi. Perbaiki duniaku, aku enggak bisa ngurus duniaku ya Allah. Engkau yang mengurusnya ya Allah. Situlah tempat hidupku, istriku, anakku. Uruskanlah urusanku ya Allah. Perluruskanlah urusanku, urusan duniaku. Perbaikilah akhiratku ya Allah, karena aku akan kembali ke situ setelah kehidupan dunia ini. Jadikanlah kehidupanku bertambah kebaikan, dan jadikanlah kematianku adalah berhenti dari keburukan. Ini doa, ya, agar kita tidak terlalu pusing tentang masa depan. Nanti begini. Ini doanya nih kata Syekh. Berikutnya wa kadzalika qauluhu, demikian juga doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, aku berharap rahmat-Mu ya Allah. Sayangilah, aku butuh kasih sayang-Mu ya Allah. Aku butuh kasih sayang. Kita bilang Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, aku butuh kasih sayang-Mu. Terkadang butuh kasih sayang suami, terkadang kita butuh kasih sayang orang tua, terkadang kita butuh perhatian teman. Kali ini kita bilang Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, hanya kepada rahmat-Mu aku berharap. Hanya kasih sayang-Mu aku berharap. Engkau arhamur rahimin. Fala takilni ila nafsi tarfata'in. Jangan kau biarkan aku, jangan kau serahkan diriku, jiwaku kepada diriku. Jangan kau serahkan diriku kepada jiwaku tarfata'in, meskipun hanya sekedip mata, jangan. Wa aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah segala urusanku. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ini sudah. Perbaiki urusanku seluruhnya ya Allah. Urusan istriku, urusan anakku, ekonomiku, urusan tetanggaku, urusan pekerjaanku. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ya Allah, dibuka dengan Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmat-Mu yang aku harapkan. Fala takilni nafsi tarfata ain. Jangan kau serahkan jiwaku kepada diriku, kepada jiwaku yang penuh dengan kekurangan ini meskipun sekejap mata. Perbaiki wa aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah segala urusanku. La ilaha illa anta. Tidak sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Fa idza lahajal abdu bi hadzal du'a. Jika seorang hamba senantiasa berdoa dengan doa ini, alladzi fihi salahu mustaqbalihi ad-dini wa dunyawi.
yang dengan doa ini ada kebaikan bagi urusan masa depannya, masa depan dunianya maupun masa depan akhiratnya. Biqalbin hadir, dia berdoa dengan hati yang hadir. Bukan sekedar ucapan, benar-benar dia meresapi doa tersebut. Wa niyatin shadiqah, dengan niat yang tulus ketika berdoa dengan doa tersebut. Majtihadihi fima yuhaqqiqu dzalik, sambil dia berusaha, sambil berikhtiar, bersungguh-sungguh. Haqqaqallahu lahu ma da'ahu wa rajahu. Allah pasti kabulkan selama dia berdoa, selama dia tetap berharap kepada Allah. Hatinya luruskan kepada Allah. Wa amila lahu wa anqalaba hammuhu farahan wa sururan. Dan dia selama dia selalu berharap, berdoa kepada Allah dan beramal karena Allah, maka akan berubahlah kesedihannya menjadi kebahagiaan dan kesenangan. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.